Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setan dan iblis selalu menggoda umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Tentunya hal ini menjadi cobaan untuk umat muslim yang beriman. Godaan dan rayuan dari setan datang dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan wujud yang menyeramkan yang membuat manusia takut kepadanya. Seperti salah satu kejadian yang sedang viral di Malang, Jawa Timur. Di sana sedang viral ada kejadian teror lampor atau keranda terbang dan ketukan misterius di tengah malam. Bahkan tidak sedikit warga Malang yang was-was dengan hal tersebut. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang kejadian tersebut? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut terungkap misteri lampor, fakta ketuk pintu tengah malam yang lagi viral, bagaimana pandangan Islam, versi dari Magenta Islam. Bagaimana fakta dari teror lampor dan ketukan pintu misterius di Malang? Akhir-akhir ini wilayah Malang, Jawa Timur menjadi viral karena ada isu teror ketukan pintu misterius di tengah malam. Beberapa warga yang terkena teror tersebut dibuat ketakutan karena saat dilihat dari jendela tidak ada orang di depan pintu. Selain itu ada juga teror keranda terbang atau biasa disebut dengan lampor yang sangat meresahkan warga Malang. Tentunya hal ini tersebar melalui medsos dan dari mulut ke mulut. Bahkan ada seorang paranormal yang berpendapat jika mendapatkan ketukan pintu misterius di tengah malam, jangan dibuka karena bisa mengancam nyawa. Sesungguhnya dalam pandangan Islam, hal tersebut merupakan godaan setan yang terkutuk. Mereka bisa berubah wujud yang menyeramkan atau membuat manusia takut akan kekuatannya. Tetapi semua itu hanyalah tipuan semata. Tidak akan ada makhluk lain yang lebih kuat dari Allah Ta'ala yang merupakan sang pencipta alam semesta. Untuk umat muslim yang imannya kuat, tidak akan takut dengan teror yang sedang terjadi. Mereka yakin bahwa setan tidak akan mampu menggoyahkan iman mereka, dan semua tipu daya tersebut hanyalah untuk menyeret manusia ke dalam jalan yang salah. Jika kita termakan oleh tipu dayanya, maka semakin jauh diri kita dari surga. Janganlah takut atas perbuatan setan, sahabat beriman. Dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, tidak akan ada setan yang mampu atau iblis yang berani mengganggu kita. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa tugas setan di dunia ini? Kita memang tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Ada makhluk lain yang tinggal bersama kita di dunia. Salah satunya adalah setan dan iblis. Mereka akan selalu menggoda kita dengan segala kekuatannya agar diri kita semakin menjauh dari Allah Ta'ala dan menjadi penghuni neraka. Tentunya hal ini sangat mengganggu dan meresahkan umat muslim yang ada di dunia. Kita pun harus kuat menghadapinya dan selalu beriman kepada Allah Ta'ala, karena godaan dari setan akan terus ada hingga akhir zaman nantinya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Setan yang dilaknati Allah itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian jahat yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya untuk dipersembahkan pada berhala-berhala. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Quran Surat An-Nisa ayat 118 hingga 119. Liciknya setan tidak akan bisa kita bandingkan dengan apapun di muka bumi ini. Makhluk yang tercipta dari api ini pun memang hanya memiliki keinginan umat manusia menjadi penghuni neraka. Dia akan membuat kita lupa dengan Allah Ta'ala dan hal yang telah dilarangnya. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. "Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim."
Quran Surat Al-An'am ayat 68. Karena itu kita harus terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala agar tidak terjebak dalam tipu daya setan. Jangan mengikuti godaan setan. Godaan setan sahabat beriman memang selalu datang kepada umat manusia. Mereka memberikan kekuatan yang membuat umat manusia gelap mata dan masuk ke dalam golongan para pendosa di muka bumi ini. Tentunya hal tersebut adalah sebuah kerugian yang amat luar biasa bagi kita. Dengan mengikuti langkah setan, diri kita akan masuk ke dalam tempat yang paling hina dan menyeramkan, yaitu neraka. Di sana kita akan mendapat siksaan yang amat pedih dan tidak akan ada ampunannya. Kita juga sudah diperintahkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dengan adanya peringatan dari Al-Quran, sudah menjadi kewajiban bagi kita umat muslim yang beriman untuk menjalankannya. Perkuat keimanan dan ketakwaan dan terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu setan dan iblis pun akan segan untuk menggoda kita semua. Musyrik merupakan dosa besar. Jika kita mengikuti jalan setan, maka diri kita sudah masuk ke dalam golongan orang musyrik. Mempersekutukan Allah Ta'ala merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Hal ini terjadi karena orang tersebut terjebak dalam tipu daya setan yang amat licik. Mereka akan selalu memberikan godaan dengan berbagai bentuk, seperti harta, tahta, dan kenikmatan dunia lainnya. Ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menguji tingkat keimanan serta ketakwaan kita. Tetapi banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan memilih masuk ke jalan setan dan mempercayai setan mempunyai kekuatan yang besar untuk menolongnya. Hal ini tidaklah dibenarkan dalam Islam, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu sahabat beriman, janganlah kita menyekutukan Allah Ta'ala, karena neraka akan menjadi tempat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan musyrik di dunia. Musyrik dosa yang tidak diampuni. Jika kita sudah melakukan perbuatan musyrik, maka pintu surga sudah tertutup untuk kita semua. Hal ini dikarenakan dosa karena perbuatan tersebut sangatlah besar. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni hambanya yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Quran Surat An-Nisa ayat 116 sampai 117. Siksaan dari api neraka akan mereka rasakan selama di akhirat nantinya. Semua perbuatan ampun di dunia ini tidak akan pernah dikabulkan karena sudah melakukan perbuatan dosa tersebut. Karena itulah, jauhilah perbuatan musyrik selama hidup di dunia ini. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.